Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afdal dengan NIM 21087145 dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Baiklah, saya akan menceritakan mengapa saya mengambil tokoh Khairul Tanjung. Nama tokoh Khairul Tanjung lahir pada 18 Juni tahun 1962 di Gang Sepur, Kemayoran, Jakarta. Khairul adalah putra dari pasangan Abdul Ghaffar Tanjung dan Halimah. Ayahnya yaitu Abdul Ghaffar berasal dari Sibolga, Sumatera Utara, dan berprofesi sebagai seorang wartawan pada Orde Lama dengan menerbitkan surat kabar Baroplah kecil. Sementara itu ibunya berasal dari Cibadak, Jawa Barat, seorang ibu rumah tangga. Khairul Tanjung adalah enam bersaudara. Pada masa Orde Baru, usaha sang ayah dipaksa untuk berhenti dan tutup karena dianggap berseberangan secara politik dengan penguasa pada saat itu. Perjalanan hingga sukses. Biografi orang sukses pemilik CT Corp ini memulai bisnisnya sejak semasa kuliah. Khairul memulai dengan berjualan buku, kemudian mendirikan usaha fotokopi hingga berjualan kaos. Semua jenis usaha itu ia jajal bukan hanya untuk pengalamannya dalam berbisnis, tetapi juga untuk membiayai kuliahnya. Perjalanannya hingga menjadi orang sukses ini tak berhenti sampai di situ. Khairul juga sempat mendirikan toko yang menyediakan peralatan laboratorium dan kedokteran di kawasan Senen. Namun usaha ini mengalami kebangkrutan. Meskipun demikian, Khairul tetap berusaha keras memperdalam dan fokus di dunia bisnis. Salah satu orang sukses di Indonesia ini tidak pantang menyerah hingga akhirnya Khairul dan ketiga temannya membuka sebuah usaha ekspor sepatu anak dengan nama PT Pariyarti Sindutama. Usaha yang dilakukan Khairul dan ketiga temannya ini cukup sukses dan berhasil mendapatkan pesanan sepatu dari Italia sebanyak 160.000 pasang. Namun, karena perbedaan visi dan misi, Khairul memutuskan untuk keluar dari bisnis tersebut. Dengan bekal pengalaman dan modal jaringan yang cukup luas, Khairul memulai bisnis para grup dan berkembang pesat hingga pada tahun 1997 berhasil mendirikan Bank Mega yang pada mulanya adalah Bank Karman yang dibeli seluruh kepemilikannya oleh Khairul. Pada grup inilah yang menjadi cikal bakal dari CT Corp dan menjadikannya salah satu orang sukses di Indonesia. Khairul melebarkan sayap di dunia bisnis dengan mengembangkan bisnis pertokoan melalui Bandung Supermall. Tak hanya sampai di situ, Khairul juga memfokuskan bisnis di bidang multimedia dengan mendirikan Trans TV yang saat ini menjadi salah satu TV swasta unggulan di Indonesia. Khairul mengatakan bahwa menjadi orang sukses di bidang bisnis bukan hanya harus pandai di bidangnya dan bekerja keras, tapi juga harus bisa meramalkan masa depan. Alasan memilih tokoh. Alasan saya memilih tokoh Khairul Tanjung dikarenakan banyak hal-hal positif yang bisa kita ambil dari kisah beliau. Berikut hal-hal positif yang bisa kita ambil. Yang pertama, perjalanan hidup yang menarik. Dari latar belakang yang sederhana, ia berhasil membangun kerajaan bisnis yang besar. Kisahnya menunjukkan bahwa asal-usul bukanlah halangan untuk mencapai kesuksesan. Dua, ketekunan dan kerja keras. Ia memulai karirnya dari nol dan menghadapi berbagai rintangan sebelum akhirnya menjadi pengusaha sukses. Ketekunannya dalam menjalani usaha menunjukkan bahwa kerja keras membuahkan hasil. Yang ketiga, inovasi dan kreativitas. Khairul dikenal sebagai seorang inovator. Ia mampu melihat peluang di pasar dan menciptakan solusi yang relevan, seperti mengembangkan CT Corp yang mencakup berbagai sektor. Kepemimpinan. Yang keempat, kepemimpinan. Sebagai pemimpin, ia mampu memotivasi dan mengembangkan timnya, menciptakan lingkungan kerja yang produktif. Yang kelima, pengalaman pribadi.
Kisah hidupnya yang penuh lika-liku memberi inspirasi bagi banyak orang, terutama generasi muda, untuk tidak mudah menyerah dalam mengejar impian. Yang keenam, komitmen sosial. Selain sukses di bidang di dunia bisnis, ia juga terlibat dalam berbagai kegiatan sosial, menunjukkan bahwa keberhasilan tidak hanya diukur dari materi, tetapi juga dari kontribusi terhadap masyarakat. Yang ketujuh, menghadapi rintangan. Ia menghadapi banyak rintangan di awal karirnya, termasuk keterbatasan finansial dan persaingan yang ketat. Alih-alih menyerah, ia terus berusaha menemukan cara untuk mengatasi masalah tersebut. Yang kedelapan dan terakhir, belajar dari kegagalan. Khairul pernah mengalami kegagalan dalam bisnis, tetapi ia selalu mengambil pelajaran dari setiap pengalaman buruk dan bangkit kembali dengan strategi yang lebih baik. Sekian hasil dari membaca materi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.